hari Minggu. Apa kabarnya? Bersama Yesus, ajaib, luar biasa. Yes, yes, yes. Bertemu lagi nih bersama Kak Sanya dan Kak Septi di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum memulai ibadah, adik-adik terlebih dahulu mempersiapkan Alkitabnya dan persembahannya ya adik-adik. Kakak juga mengingatkan kembali kepada adik-adik, jika kita sedang beribadah, adik-adik tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh berlari-lari, dan adik-adik harus duduk yang rapi sambil mengikuti arahan dari kakak-kakak ya. Selanjutnya, mari kita saat teduh dulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah kita. Ada baiknya kita angkat satu lagu pujian, Allahku Sanggup. Kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan semua perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari kuburnya. Hey, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan semua perkara ajaib. Kita nyanyikan sekali lagi. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan semua perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari kuburnya. Hey, Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan semua perkara ajaib. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Allahku Sanggup. Luar biasa ya kuasa Allah, di mana Allah sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Dan kita mempercayai itu adik-adik karena kita adalah Laskar Kristus. Seperti lagu selanjutnya ini, yaitu Laskar Kristus. Ayo adik-adik, ikuti gerakan apa ya? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus.
adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah, ada baiknya kita berdoa dulu. Adik-adik semua ambil sikap berdoa yang baik ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua berkat dan kasih karunia yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus berkati juga adik-adik sekolah minggu kami yang dimanapun mereka berada dan yang sedang mengikuti ataupun yang tidak mengikuti ibadah hari ini. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang selalu takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya kami mohon ampun atas kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus menyayangi dan mencintai semua anak-anak di dunia ini loh adik-adik, tanpa membeda-bedakannya. Untuk itu, mari kita angkat satu lagu pujian, Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, there are faces in inside. Jesus loves the little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, sekarang buka Alkitabnya. Kita akan membaca epistel kita pada minggu hari ini yang tertulis pada Injil Yakobus 5 ayat 1-6. Semuanya sudah membuka Alkitabnya. Sekali lagi kakak ulangi ya, epistel kita pada minggu hari ini tertulis pada Injil Yakobus 5 ayat 1-6. Kita bacanya secara bergantian ya. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merapatlah atau sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang telah dan benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Adik-adik, berbicara tentang kasih, pastinya adik-adik udah pada tahu kan bahwa kasih itu sabar, kasih itu tidak mudah marah, kasih itu sayang kepada mama, papa, dan semua teman-teman kita. Seperti lagu ini ya, kita nyanyikan KASIH. Adik-adik semua bangkit berdiri dan ikuti kakak ya. Kasih itu
Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Adik-adik semuanya masih pada gembira kan? Kita nyanyi lagi yuk lagunya Bermain dengan Yesus, Gembira Hatiku. Bermain dengan Yesus, gembira hatiku, bernyanyi-nyanyi ria, memuji Tuhanku. Di rumah dan sekolah, kau Yesus guruku, bermain dan belajar, kau Yesus temanku. Dimana ku berada, di situ Tuhanku. Bermain dengan Yesus, gembira hatiku, bernyanyi-nyanyi ria, memuji Tuhanku. Di rumah dan sekolah, kau Yesus guruku, bermain dan belajar, kau Yesus temanku. Di mana ku berada, di situ Tuhanku. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yuk kita lihat video teman-teman berikut ini. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. banyak menutupi dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih akan menutupi banyak sekali dosa. Amin. Petrus ayat 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Terima kasih. Saya akan membaca ayat 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutamalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi
ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Halo, selamat hari Minggu semuanya. Ayat awal minggu ini dari 1 Petrus 4 ayat 8. Beginilah bunyinya. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya Petrus setia buat korban dari SMA 11 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Wah, adik-adik sungguh luar biasa ya semangatnya. Gimana kalau sekarang kita dengar firman Tuhan? Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu satu lagu, yaitu Yesus Sayang Padaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu hingga pada saat ini Kau masih memberikan kami nafas kehidupan Tuhan. Tuhan, kami sangat senang hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu.
pakai hamba sebagai anakmu untuk menceritakan tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya adik-adik kami dapat mengertinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, mari kita saksikan cerita berikut ini. Halo teman-teman semua, nama saya Putra. Saya berasal dari Indonesia. Di sini saya mau memperkenalkan teman-teman saya yang berasal dari seluruh dunia. Yang pertama dari Korea. 안녕하세요. 제 이름은 리승준입니다. 반갑습니다. Yang kedua dari Jepang. Ohayou gozaimasu. Watashi wa namae wa Himaru desu. Yang ketiga dari Portugis. Hola, meu nome é Ezequiel. Yang keempat dari Cina. Ni hao. Wo jiu fang yin. Yang kelima dari Jerman. Halo. Ihai se lain. Yang keenam dari Inggris. Hello, my name is Peter. Yang ketujuh dari Afrika. Hello, my name is Adiago. Nah, teman-teman, di sini saya mau memanggil teman saya yang bernama Helen. Helen, Helen. Hai. Loh, kok kamu bisa bahasa Indonesia, Helen? Iya Put, aku kan udah lama tinggal di Indonesia. Oh, begitu ya. Put, gimana kalau kita nyanyikan Yesus cinta semua anak yuk? Boleh, kita panggil teman-teman yang lain yuk. Yuk. Teman-teman, ayo kita nyanyi. Kita nyanyi ya. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Put, aku mau cerita nih. Cerita apa, Helen? Tentang Allah mengasihi semua manusia. Nah, tadi kan kita sudah menyanyiin lagu tentang Yesus cinta semua anak. Nah, itu sama dengan firman Tuhan pada hari ini, Put. Yaitu Tuhan Yesus mencintai semua anak-anak di seluruh dunia. Meskipun anak-anak berbeda latar belakang, warna kulit, bahasa, pendidikan, dan lain sebagainya, tetapi cinta kasih Tuhan sangat besar kepada kita semua loh, Put. Oh gitu ya. Ya, luar biasa bukan? Ya, luar biasa karena Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak membeda-bedakan orang, Put. Nah, kita kan sering nih mendengar tentang perkelahian, peperangan, dan kekacauan karena kita memiliki latar belakang yang berbeda. Misalnya, orang kaya yang merasa berbeda dari orang miskin. Orang yang berpendidikan tinggi berbeda dari orang yang berpendidikan rendah. Orang yang tertinggal di kota dari orang yang tertinggal di desa, dan lain sebagainya. Akibatnya terjadilah perselisihan.
Tuhan mencintai semua manusia karena kita adalah ciptaannya dan kepunyaannya. Ia mencintai manusia dan mempersiapkan yang perlu untuk kebutuhannya. Ia menciptakan matahari untuk kita. Ia menciptakan udara sehingga kita semua dapat bernapas. Namun juga ada yang perlu kita perhatikan nih Put. Tuhan juga senang bila orang-orang yang Ia kasihi juga mengasihi kita. Nah, teman-teman di sini sudah mengasihi Tuhan bukan? Tidak? Sudah dong. Ya, tentu kita sudah mengasihi Tuhan kan Put? Nah, pertanyaan aku nih, bagaimana cara kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan? Yaitu kita takut dan hormat kepada Tuhan serta mengamalkan firman-Nya dengan cara menaati hukum Tuhan dan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, teman-teman mulai untuk rajin menghafal hukum Taurat dan ayat hafalan mingguan. Karena itu menunjukkan sikap kita takut dan hormat kepada Tuhan. Tapi tidak hanya cukup menghafal saja Put, kita harus melaksanakan hukum dan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita Put. Kasihilah sesamamu, hindari permusuhan, saling membantu, dan berdoalah bagi orang yang kesusahan. Begitu Put. Oh, baiklah kalau begitu Helen, aku sudah mengerti dengan ceritanya. Nah adik-adik, kita patut bersyukur karena Allah mengasihi semua anak-anak di dunia tanpa membeda-bedakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kami sangat senang Tuhan, kiranya kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami bisa mengasihi sama kami dan kami tidak bakal membeda-bedakan suku, ras, atau apapun itu Tuhan. Ajarkan kami menjadi anak yang lebih baik lagi Tuhan, takut akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita kembali bernyanyi dari lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan ya adik-adik. Berdoa dulu ya. Adik-adik lipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, kami telah selesai melakukan ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati adik-adik sekolah minggu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Jadikan mereka bukan hanya sebagai pendengar yang baik, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Di atas segala yang kami mohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran yang telah kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Hanya inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.